Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah kritik arsitektur. Nah, pasca UTS, mulai dari pertemuan ke-9 hingga ke UAS nanti ya, di 16, itu nanti dosennya, maksudnya materinya akan saya yang memberikan adalah saya. Nah, jadi kalau Ibu Sofi kan beliau dari awal hingga UTS, maka sejak dari pasca UTS sampai nanti UAS, dosen pengampunya adalah saya. Tapi tetap untuk penilaian nanti come up-nya datangnya dari kami berdua, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya adalah tentang setting kritik. Pada setting kritik ini kita akan membahas 3 jenis kritik, ada kritik awam, kritik diri, dan kritik pakar. Oke, saya lanjutkan. Jadi rona kritik atau setting for criticism, rona atau situasi di mana kritik biasanya berlangsung. Ini adalah bergantung dengan situasinya apa. Jadi secara garis besar dapat diidentifikasikan dalam beberapa kondisi. Dalam beberapa kondisi itu dilihat dari siapa yang menyampaikan kritik itu. Jadi ada 5, ada layman atau orang awam, ada self atau diri atau kritik diri ya, expert criticism atau pakar, lalu ada authority yaitu yang berwenang, dan ada peer atau kelompok. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas hanya yang nomor 1 sampai 3. Jadi kita akan mempelajari tentang layman criticism, self criticism, dan expert criticism. Yang pertama adalah kritik awam atau layman criticism. Nah, kritik awam ini lebih diarahkan pada pengguna lingkungan fisik, di mana si pemberi kritik ini dia dalam kondisi pertama tidak menyadari bahwa lingkungan fisik itu diciptakan. Lalu tidak secara khusus dilatih sebagai desainer atau kritikus. Jadi benar-benar orang awam yang memberikan kritik. Dia tidak memiliki background keilmuan atau pengetahuan tentang hal yang dia kritik. Gitu. Dia hanya memberikan kritik berdasarkan interpretasinya saja atau berdasarkan olah pikirannya sendiri gitu ya, berdasarkan logikanya sendiri. Nah, beberapa kategori dasar respon awam dalam memandang arsitektur itu pertama biasanya karena ada perhatian terhadap lingkungan. Ada pengaruh yang diberikan oleh sebuah objek arsitektural terhadap lingkungan. Nah, maka dia akan memberikan kritikan, bisa memberikan kritikan. Nah, selanjutnya ada perilaku terhadap lingkungan, antara desain dan kebutuhan lingkungan, kondisi lingkungan yang diinginkan. Jadi pertama adalah terhadap lingkungan, terus perhatian karena perhatian terhadap lingkungan, mungkin sebuah objek arsitektur itu memberikan pengaruh ya pada lingkungan, baik yang positif maupun yang negatif. Lalu perilaku terhadap lingkungan, antara desain dan kebutuhan kondisi lingkungan yang diinginkan. Misalnya ada objek-objek arsitektural tertentu, nah, dikorelasikan dengan lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungannya itu membutuhkan objek arsitektur tersebut atau tidak, atau memberikan dampak apa terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada modifikasi terhadap lingkungan. Nah, modifikasi terhadap lingkungan ini bisa sesuatu yang tidak disadari atau sesuatu yang disadari. Yang disadari ini bisa berkonotasi negatif maupun positif. Kalau yang berkonotasi positif tentunya sesuatu modifikasi terhadap lingkungan itu secara sadar dan memberikan improvement atau memberikan perbaikan terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, kritik bisa disampaikan karena hal-hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah ketika modifikasi terhadap lingkungan itu secara sadar, tapi justru malah berakibat destruksi atau penghancuran terhadap lingkungan. Nah, ini biasanya orang-orang awam dia akan memberikan kritikannya, responnya salah satunya adalah karena itu. Sehingga dapat disimpulkan layman criticism adalah salah satu metode untuk mengkritisi suatu karya atau objek oleh masyarakat awam. Masyarakat awam dalam hal ini adalah
mereka yang tidak berkecimpung, baik berkecimpung langsung atau tidak memiliki background pendidikan dalam arsitektur, mungkin benar-benar orang awam. Nah, kritik yang dikeluarkan itu lebih jujur karena kritik dikeluarkan dengan spontan biasanya dan menurut olah pikirannya sendiri. Jadi seperti itu. Kurang lebih kalau kritik awam itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada kritik diri atau self criticism. Kalau kritik diri itu merupakan situasi di mana perancang atau pembuat keputusan mengkritisi dirinya sendiri dalam proses perancangan. Jadi si desainernya ya atau si arsiteknya itu ya. Nah, dia ini biasanya terjadi ketika dalam proses perancangan kritik diri ini yang dilakukan oleh si desainer atau arsitek. Nah, kritik model ini memusatkan perhatian pada pengkayaan pikiran diri. Jadi tujuannya yaitu tadi untuk memperkaya dirinya. Untuk ketika kita brainstorming mencari ide dengan diri kita sendiri. Jadi kita berdiskusi dengan diri kita sendiri. Nah, dengan ini diharapkan kritikus dapat lebih banyak mempelajari dan mengembangkan berbagai fenomena yang muncul dalam situasi dan hukum-hukum perancangan. Nah, jadi kritik diri ini merupakan kerja yang otoritasnya merupakan komposisi dari beberapa kegiatan. Jadi biasanya seorang arsitek atau desainer atau mungkin kalian sendiri ketika kalian membuat tugas-tugas desain arsitektur atau tugas-tugas studio yang lain, tanpa sadar kalian melakukan hal ini, melakukan step-step ini, melakukan kritik terhadap diri kalian sendiri. Yang pertama dengan pengayaan atau penyaringan, atau dalam bahasa Inggrisnya labor of shifting. Nah, ini kalian biasanya memperkaya diri dengan studi literatur, udah pasti ya. Mencari preseden sebanyak-banyaknya, browsing, terus buka-buka hasil-hasil karya arsitektur terdahulu untuk memperkaya diri. Nah, itu semua informasi kalian lihat gitu ya. Kalian lihat. Setelah puas dengan melakukan pengayaan, baru kalian gabung-gabungkan gitu. Yang sesuai mungkin dengan tugas saya atau seorang arsitek itu bagaimana penggabungan itu sesuai dengan proyeknya. Digabung-gabungkan. Diambil poin-poin dari setiap apapun informasi dan data yang dia peroleh, itu digabungkan. Nah, dari situ setelah digabungkan ini masih terdiri dari banyak ide gitu ya. Baru disusun step by step itu apa yang dibutuhkan. Apa dalam desain apa kira-kira yang mau diberikan. Desainnya mau seperti apa itu dia mulai menyusun. Setelah melakukan penyusunan atau labor of constructing tadi ya, gabungan tadi ada labor of combining, lalu labor of constructing, penyusunan, baru dia mendelete satu-satu mana yang dibutuhkan, mana yang enggak. Mulai di sini dieliminasi, ada proses pemilihan. Penghapusan atau labor of expunging. Nah, setelah dihapuskan, baru nanti disesuaikan dengan konsepnya. Nah, ini baru masuk idenya sendiri. Ide kita sendiri sebagai seorang arsitek atau sebagai desainer itu baru mulai masuk di situ. Ada pembetulan atau labor of correcting gitu. Dari berbagai informasi yang kita dapatkan, semua itu dari data, studi preseden, dari literatur, dan sebagainya. Nah, itu baru setelah digabungkan, disusun, kita delete bagian yang nggak penting, kita lakukan pembetulan atau ada masukan ide-ide konsep kita. Baru yang terakhir adalah pengujian, labor of testing. Setelah kita bisa menyimpulkan secara garis besar seperti apa, nah itu baru kita tes, ini sesuai nggak dengan konsepnya, dengan permintaan klien, dengan tugasnya, atau dengan permintaan dosen, dan lain sebagainya. Pengujian. Dan proses ini bisa berulang kita lakukan lagi. Setelah pengujian, misalnya ternyata belum tepat konsepnya, dilakukan pengayaan lagi, penggabungan lagi, penyusunan, baru kita eliminasi atau pemilihan mana-mana yang penting dan tidak kita delete. Lalu kita betulkan, baru masuk di sini pembetulan itu adalah konsep dari kita, ide-ide kita seperti apa, diuji lagi dan terus sampai benar-benar itu matang dan menjadi sebuah desain gitu ya. Nah, ini adalah kritik diri yang kerap dilakukan oleh desainer. Nah, sehingga seorang artis dalam pekerjaan keseniannya itu ia tidak cukup sekedar jadi dirinya. Jadi kadang-kadang kita karena kita kayak berdiskusi dengan diri kita sendiri ya, ada pro dan kontra dalam diri kita sendiri. Jadi dia harus berfungsi dan bertindak sebagai minimal 2 orang
setiap saat dalam berbagai cara. Bisa jadi 2, 3, 4 ya. Misalnya kita berdiskusi, kita memikirkan kalau dari sudut pandang dosen saya gimana? Kalau dari sudut pandang saya pengennya gini. Kalau dari sudut pandang misalnya teman saya tadi ada masukan kayak gini. Nah, itu kadang-kadang kita berdiskusi seolah-olah diri kita itu kita tempatkan diri kita pada mereka gitu. Dari dosen, mungkin teman, atau mungkin kalau kerjanya tim, dari kita memposisikan diri kita sebagai teman tim kita gitu ya. Nah, sehingga satu sisi berlaku sebagai penghayal, diri kita akan menghayal dan pembuat, produser, tapi dari sisi lain nanti ada diri kita juga mengkritiki itu. Ini nggak benar nih. Tapi diri kita sendiri kita yang beri masukan. Sehingga self-criticism adalah salah satu metode untuk mengkritisi suatu karya atau objek yang punya kita sendiri. Kita kritisi sendiri, diri kita sendiri yang memberikan masukan. Ini nggak benar. Oh, ini udah tepat ini. Kalau dari sudut pandang dosen saya, kira-kira dosen saya pasti ngasih masukan kayak gini. Nah, pasti kan itu ada perdebatan dalam batin kita gitu ya. Nah, hal ini bisa dilakukan jika diri kita mempunyai perspektif yang berbeda di dalam otak atau pikiran kita. Nah, self-criticism ini membuat kita untuk berpikir menjadi orang lain. Nah, kita akan menempatkan diri kita kepada orang-orang lain tersebut. Nah, dalam proses berpikir self-criticism, dalam otak kita itu harus berpikir menjadi dua sudut pandang pribadi, yaitu pikiran positif yang menjelaskan tentang apa yang harus diperbaiki, dan ada pikiran negatif. Pasti pikiran negatif itu ada menjelaskan rasa takut, kemudian memperbaikinya. Jadi ada mungkin, aduh ini kayaknya takut salah nih, ini benar. Tapi salah satu, gue pengennya kayak gini nih. Tapi satu sisi, tapi ini sebenarnya ini nggak pas ini nggak sesuai dengan kemauan dosen saya. Nah ini nanti gimana diri kita mencari jalan tengahnya gitu ya, antara keinginan kita dan menjembatani keinginan orang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, setidaknya ada, bukan 5 ya, maaf ya, ada 3 suara bisikan yang secara psikologis menyertai diri ketika dihadapkan dalam usaha memecahkan suatu proses perancangan. Jadi ini biasanya ada 3. Batin kita itu memberitahukan hal-hal seperti ini. Biasanya tentang ada suara keharusan, ada the should voice. Biasanya keharusan itu yang berkaitan dengan aturannya atau do's and don'ts-nya gitu. Apa yang harus diberikan, apa yang tidak. Jadi ada suara keharusan. Oh ya, secara nggak sadar kita oh ya ini harus ada ini. Lalu ada suara ketakutan, the fear voices. The fear voices ini adalah takut salah atau ini udah benar belum ya? Ini hasil dari saya review sendiri setelah studi literatur dan segala macam, saya bikin strukturnya seperti ini, jadi kira-kira benar atau tidak ya. Jadi itu ada suara-suara ketakutan seperti itu. Lalu ada suara peringatan. Ketika kita mungkin terlalu asik mengeksplorasi ide kita, sehingga mungkin terlalu liar segala macam, kadang-kadang itu ada alarm di diri kita, peringatan. Ayo jangan berlebihan, atau ayo jangan terlalu slow mungkin kalau perkembangannya itu. Nah, itu biasanya hal-hal semacam itu tuh ada di diri kita, tinggal kita pertajam saja intuisi kita. Nah, itu bisa sebagai pemicu dan sebagai pengerem kita untuk semakin sedikit melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, kalau suara keharusan atau the should voices ini ada 2 suara keharusan yang mencoba meyakinkan diri untuk melakukan ini dan itu gitu ya. Nah, terus suara yang berwenang atau authority voices ini mengatakan pada diri bahwa diri itu naif, nggak kompeten, kita tuh ini loh nggak sanggup gitu ya, kita nggak kompeten. Kadang kita kayak aduh kayaknya nggak sanggup deh ngerjainnya. Serta menyatakan bahwa diri harus bisa lebih baik lagi. Jadi kadang-kadang ketika kita merasa pesimis dalam melakukan sebuah desain atau tugas segala macam, tapi satu sisi ada pemicu juga, ayo harus bisa, harus lulus, pokoknya harus lulus gitu ya. Terus ada juga suara umum atau peer voice mengatakan bahwa ya kita pasti bisa gitu. Kita harus bisa mengerjakannya agar saya lulus dari mata kuliah ini atau sebagainya. Atau kalau mungkin misalnya sudah menjadi arsitek ya, saya harus bisa mengerjakannya karena saya ada seorang profesional, saya harus membuktikannya kepada klien saya bahwa proyek yang dipercayakan pada saya itu bisa saya kerjakan dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Sehingga secara psikologis should atau keharusan itu dalam suara bisikan itu telah menjadi obsesi neurotik, obsesi dalam otak kita gitulah ya. Jadi secara tanpa sadar tuh kita jadi terobsesi untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.
Nah, semua ini berkecamuk di sekeliling diri selama berlangsungnya proses berkarya. Jadi selama proses desain itu biasanya kita ada suara-suara di dalam diri kita yang seperti itu gitu ya. Dan rujukan dari suara keharusan itu mengacu pada prinsip-prinsip moral tertentu yang harus dipertimbangkan dalam diri. Selanjutnya ada suara ketakutan atau the fear voices. Nah, ada dua juga suara ketakutan itu adalah ketakutan pada kegagalan dan ada ketakutan pada kesuksesan juga. Ada kalanya ketika kritik telah kita lontarkan, tiba-tiba diri merasa, aduh kayaknya kita sanggup nggak kita mengerjakannya, bisa nggak ini ya kita ngerjainnya setelah kita tadi melakukan yang 6 step tadi itu ya, mulai dari mengumpulkan data dan lain sebagainya, kita bikin kita susun, lalu kita delete dan sebagainya. Itu tiba-tiba itu bisa saja kita ada rasa ketakutan akan gagal, akan proyek ini nggak selesai nih kayaknya, tugasnya nggak kekejar nih kayaknya. Tapi biasanya dengan adanya ketakutan itu, maka secara nggak sadar kita akan bermutar otak lagi. Apa yang harus saya lakukan biar saya nggak gagal gitu. Kira-kira ini salahnya di mana? Biar saya terhindar dari kegagalan. Nah, sehingga diri itu ditempatkan sedemikian rupa dalam kebenaran yang lain, yang lebih terpercaya. Nah, itu biasanya kita akan lebih mencambuk diri kita lagi. Gitu ya. Nah, ketakutan pada kegagalan itu menyeruak ketika diri dapat mengantisipasi suara petuah dan suara umum dan juga tahu bahwa mereka benar. Gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang ya jangan sampai lose control juga ketika kita ada perasaan ini kayaknya salah, gagal, itu jangan sampai kita lose control justru membuat kita semakin down. Tapi kita harus bisa berbalik dan mencambuk diri kita sendiri. Oke, kalau saya merasa ini akan gagal, apa yang menyebabkan dia nggak gagal? Harus putar otak lagi gitu ya. Kita berdiskusi lagi dengan diri kita. Nah, selanjutnya ada ketakutan pada kesuksesan. Nah, jika diri sukses dalam tugas, maka sukses akan membawa tanggung jawab baru. Ketika suatu tugas kita berhasil lalui dengan baik, misalnya hasilnya A. Nah, kadang-kadang itu justru membawa beban juga pada diri kita ya. Misalnya, wah desain arsitektur tugas DA4 saya dapat A nih. Gimana caranya saya mempertahankan A ini di DA selanjutnya gitu kan. Nah, itu bahwa kita sudah menempatkan standar yang tinggi gitu pada diri kita. Sehingga ada tuntutan gitu ya dalam diri kita itu untuk berperforma atau bisa berkarya dengan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, yang terakhir ada suara peringatan atau cautionary voice. Nah, suara peringatan ini mengklaim lebih mengetahui diri daripada diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang memang suara peringatan itu kayak ada alert gitu ya. Kadang kita nggak mengindahkan itu, nggak kita abaikan saja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita dengerin, maksudnya kita renungkan, itu tanpa sadar itu sebenarnya itu memberikan rem pada kita untuk bisa melakukan kesalahan dan sebagainya. Nah, biasanya ini bisa diperoleh sejalan dengan pengalaman, terus memang bakat, kemampuan secara internal kita ya. Pengalaman bisa diperoleh dengan banyaknya semakin banyaknya kita melakukan proses desain, proyek-proyek dan lain sebagainya, maka itu akan semakin memperkaya diri kita. Semakin banyak kita melakukan studi preseden misalnya, semakin banyak baca buku atau literatur dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal-hal semacam itu nanti secara tidak sadar otak kita tuh akan menyerap informasi. Dan ketika kita mendesain itu secara tidak sadar juga, maka suara peringatan ini akan muncul, ini nggak kayak gini loh, ini kayak waktu itu kita baca itu seharusnya seperti ini dan lain sebagainya. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, tadi merupakan penjelasan dari kritik diri. Dan ini adalah yang terakhir, yaitu kritik pakar atau expert criticism. Nah, kritik pakar itu dipandang tidak memiliki kekuatan yang spesifik melampaui apa yang dikritiknya. Karena namanya juga seorang pakar, maka dia punya background pendidikannya. Dan bahkan dia biasanya sudah konsentrasi pada poin tertentu gitu. Misalnya dia ada pakar arsitektur modern atau pakar arsitektur gotik. Ya sudah, dia akan konsentrasi di situ. Gitu. Jadi dia tidak akan melampaui apa yang dikritiknya. Terus dampaknya sangat bergantung pada kesan-kesan yang lain yang berkait dengan pengetahuan secara khusus dan kemampuan internalnya. Nah, kritik biasanya berupa tulisan populer. Biasanya dia berupa tulisan-tulisan populer yang dimuat di media massa. Bisa di website-website tentang arsitektur misalnya, atau di majalah-majalah yang tentang arsitektur, tentang desain.
Nah, pakar dalam hal ini biasanya adalah orang-orang jurnalis yang memiliki kepekaan untuk membuat paparan dan pengumpulan fakta. Melalui berbagai perangkat pengalamannya, mereka mendemonstrasikan kemampuan pemahamannya tentang isu-isu yang berkaitan dengan desain lingkungan. Nah, kritik pakar merupakan salah satu metode untuk mengkritisi suatu karya atau objek oleh orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Jadi intinya adalah dia memiliki keahlian di situ. Sehingga ia memiliki hak untuk mengkritisi karena keahlian dan pengalamannya itu. Jadi dia memang mengkritisi itu berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Dia punya dasar ilmunya. Dan dia berpengalaman di situ. Gitu ya. Jadi ada dua bentuk kritik pakar. Ada kolom umum dan ada berita palsu juga. Nah, berita palsu atau hoax gitu ya. Kolom umum biasanya berupa tulisan yang dikarakteristikkan sebagai berita pembentuk opini yang memiliki tendensi pengajuan karakteristik tertentu yang diinginkan. Berita palsu di sini bukan hoax ya. Ini sebenarnya sih semacam iklan sebenarnya kalau yang berita palsu dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kolom umum dia biasanya berupa tulisan yang dikarakteristikkan sebagai berita pembentuk opini. Jadi ini berdasarkan pendapat dia sesuai dengan kepakarannya. Jadi misalnya nih seorang arsitek dia menulis di media massa tentang karya arsitektur atau objek arsitektur karya arsitek lain gitu, dia tulis berdasarkan kepakarannya. Nah, ini adalah yang dan dimuat di media massa, maka ini masuk ke kolom umum. Nah, kalau berita palsu ini menyajikan samaran dari sebuah berita dan upaya advertensi pengiklanan. Kalau berita palsu ini sama, misalnya mengulas tentang bangunan apartemen apa gitu ya. Tapi sebenarnya dia mengulas itu karena untuk mengiklankan bangunan tersebut. Nah, biasanya banyak nih kalau di majalah-majalah, di koran-koran, dia bentuknya advertorial namanya. Jadi misalnya di sini ada bangunan hotel baru misalnya. Ditulislah hotel ini konsep arsiteknya siapa, konsepnya seperti apa, interiornya seperti apa, diulas secara detail. Detail arsitekturalnya semua diangkat. Tapi ini sebenarnya berbayar karena tujuannya yaitu tadi untuk mengiklankan hotel tersebut, untuk mempromosikan hotel tersebut. Nah, pada majalah atau koran yaitu tadi biasanya disebut advertorial dan dia berbayar ya. Kalau kolom umum biasanya dia dibayar, dia menulis dan dibayar sama si korannya. Tapi kalau berita palsu yang disebut berita palsu itu dalam tanda kutip. Nah, ini justru mereka yang ingin berita itu dimuat maka dia harus bayar ke korannya. Biasanya biayanya itu sama seperti kita pasang iklan gitu ya. Nah, itu jadi kenapa disebut berita palsu? Seolah-olah ini ulasan seperti ulasan, tapi sebenarnya ada soft selling di situ. Ada Ada teknik marketing tersembunyi di situ untuk memasarkan produk tersebut, untuk memasarkan mungkin apartemen atau hotel tersebut. Nah, ada kalanya kritikus pakar juga menuai kritik. Nah, antara lain sebagai yang ditulis oleh Ada Louis Huxtable. Jadi dia menulis untuk kritikus yang lain. Dia menulis yang terhormat Tuan kritikus, artikel Anda tentang arsitektur sungguh mengindikasikan bahwa Anda kurang memiliki kepekaan rasa. Nah, ini boleh. Jadi seorang kritikus mengkritiki arsitek yang lain selama dia punya background kepakaran yang di situ gitu ya. Nah, arsitektur terlalu penting untuk dibiarkan kepada para kritikus arsitektur. Ini adalah contohnya. Oke. Selanjutnya adalah tugas terstruktur. Nanti akan saya posting di Google Classroom. Tugasnya adalah kalian mencari artikel dan mensitasinya, artikel tentang kritik awam dan kritik diri. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya akan saya sampaikan di Google Classroom. Saya cukupkan sampai di sini materi pertemuan ke-9 kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.